Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Selamat datang dan selamat bergabung pada webinar yang diselenggarakan oleh KMMB yang bekerja sama dengan IJMA. Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul kembali untuk menghadiri webinar pada pagi hari ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Rizky Setiawan, selaku moderator pada webinar kesempatan kali ini. Tidak terasa ya, Bapak dan Ibu dan rekan-rekan, kita sudah memasuki webinar series yang ke-36 dengan tema Learning and Growth Perspective, yaitu Building Capabilities for the Future, yang tentunya tidak kalah menarik nih dengan materi-materi sebelumnya. Baik, sebelum kita masuk ke penyampaian materi, saya izin memperkenalkan terlebih dahulu nih pemateri kita pada series kali ini. Yang pertama ada Bapak Muhammad Badawi selaku Direktur KMMB. Selamat pagi Pak Badawi, bagaimana Pak kabarnya hari ini? Selamat pagi, Rizky. Alhamdulillah, kabarnya sehat selalu. Apa kabar, Rizky? Alhamdulillah. Baik Pak, Alhamdulillah saya juga baik. Ya. Pemateri yang kedua yaitu ada Ibu Elsa Kusuma selaku Associate Konsultan di KMMB. Selamat pagi Bu Elsa, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Rizky. Rizky, bagaimana kabarnya? Semangat sekali ya hari ini menjadi moderator pada webinar Corporate Strategi. Alhamdulillah, tentunya harus semangat dong Bu Elsa. Baik, mari kita simak materi yang akan disampaikan oleh para pemateri. Namun untuk sesi pertama ini akan disampaikan oleh Ibu Elsa Kusuma. Untuk Bu Elsa, saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah ya kita masih bisa dipertemukan kembali di webinar rutin kita di webinar Corporate Strategi yang saat ini sudah sampai ke uh, part 36 ya. Dengan hari ini kita akan membahas mengenai learning and growth perspective. Oke, yang pertama mengenai employee capabilities. Jadi di dalam learning and growth ini kita terdapat beberapa poin mengenai employee capabilities, di mana yang pertama adalah terkait perubahan peran karyawan. Jadi memang dari menjalankan tugas yang didefinisikan secara sempit, kemudian menjadi kontribusi dengan kreativitas dan inovasi. Jadi karyawan saat ini tidak lagi hanya bekerja sesuai dengan deskripsi pekerjaan yang secara sempit atau spesifik, karena karyawan saat ini mulai didorong untuk meningkatkan menggunakan ide-ide atau kreativitasnya dan juga inovasi dalam menyelesaikan tugasnya. Jadi saat ini karyawan itu dituntut untuk bisa berpikir mengembangkan ide di luar dari ide-ide yang biasanya seperti itu. Jadi hal ini memang sangat penting ya untuk meningkatkan layanan perusahaan, produk dan juga proses bisnis perusahaan. Sangat seperti contohnya misalnya di bagian departemen pemasaran kalau dahulu karyawan di departemen pemasaran ini hanya fokus di bagian untuk membuat iklan seperti itu. Saat ini karyawan di pemasaran juga didorong nih untuk mengembangkan, mengusulkan strategi pemasaran secara digital, karena memang saat ini semuanya sudah serba digital ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana strategi pemasaran secara digital yang kreatif pertama, dan kemudian selanjutnya yaitu memanfaatkan menggunakan media sosial yang saat ini sudah banyak digunakan sebagai media pemasaran juga. Sehingga dengan kita memanfaatkan teknologi, kemudian juga pemasaran secara digital ini tadi, meningkatkan jangkauan pasar yang lebih luas lagi. Contohnya mungkin juga di Gojek ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita ingat-ingat dahulu zaman Gojek pertama kali, Gojek ini masih fiturnya kan fokus kepada ojek online seperti itu ya. Tapi semakin berkembangnya teknologi, ide-ide dan inovasi, saat ini juga
karena trennya itu terkait pay later ya, di Gojek pun juga ikut gitu ya. Fiturnya tambah yaitu ada Go Pay Later. Jadi untuk user atau pengguna ini bisa bertransaksi sekarang tapi bayarnya kemudian, bayarnya nanti. Ini adalah salah satu analisis dari data perilaku dan juga inovasi yang dikembangkan oleh Gojek seperti itu. Kemudian juga dalam employee capabilities ini juga kita mulai fokus ya pada otomatisasi pekerjaan rutin, di mana teknologi yang saat ini telah menggantikan tugas-tugas yang biasanya dikerjakan secara rutin, dikerjakan secara berulang, sehingga mendorong eh, karyawan untuk menambah nilai atau melalui wawasan yang lainnya. Jadi sekarang saat ini tuh banyak tugas-tugas yang dahulunya itu dikerjakan secara manual yang berulang. Saat ini tuh mulai diotomatisasi melalui teknologi-teknologi, yang mana sehingga dengan itu karyawan itu bisa lebih fokus untuk tugas dan tugas yang memang membutuhkan analisis, kemudian juga wawasan dan juga kreativitas yang lebih mendalam. Sehingga karyawan saat ini bisa memberikan nilai tambah yang lebih besar untuk perusahaan. Contohnya mungkin ini ya di BCA. BCA ini kan sekarang itu ada ya namanya layanan chatbox menggunakan AI gitu ya. Jadi kalau biasanya dahulu kita ke customer service itu layanannya cuma di jam kerja pagi sampai sore seperti itu, kemudian juga di hari kerja. Saat ini BCA ini punya gitu AI namanya Vira gitu ya. Jadi melayani customer service baik melalui WhatsApp ataupun media sosial lainnya, sehingga ketika kita di jam-jam luar kerja dan tidak bisa ke bank secara langsung, kita bisa langsung menghubungi customer service AI itu tadi. Dan juga memang responnya juga cepat juga begitu ya. Jadi hal ini juga membantu proses proses bisnis menjadi lebih cepat, juga meningkatkan eh, kepuasan pelanggan seperti itu ya. Jadi memang eh, otomatisasi ini membantu perusahaan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan juga menjadi karyawan ini bisa lebih fokus dalam hal analisis eh, ataupun terkait inovasi yang lebih memang dibutuhkan lebih mendalam seperti itu. Kemudian selanjutnya ini terkait employee capabilities terdapat kita akan bahas mengenai continuous improvement di mana organisasi saat ini, perusahaan saat ini mengandalkan karyawan-karyawan di front line, jadi di karyawan-karyawan lapangan lah bahasa enaknya, untuk memberikan ide-ide guna meningkatkan proses internal dan pengalaman pelanggan. Karena memang begini Bapak Ibu, yang karyawan lapangan ini kan karyawan yang lebih tahu gini, kondisi di lapangan bagaimana, yang langsung berhadapan dengan customer, dengan pelanggan, sehingga lebih tahu keadaan sesungguhnya apa ini yang harus ditingkatkan oleh perusahaan. Jadi memang karyawan di garis depan atau frontline ini lebih memahami permasalahan langsung yang muncul di lapangan, sehingga organisasi atau perusahaan ini lebih bisa mengandalkan ide-ide atau feedback umpan balik dari karyawan di bagian frontline untuk melakukan continuous improvement, perbaikan secara terus-menerus, sehingga proses bisnis operasional maupun interaksi dengan pelanggan bisa menjadi lebih baik lagi. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai kebutuhan untuk reskilling. Jadi memang penting juga ya untuk reskilling karena karyawan juga harus dilengkapi dengan keterampilan dan pengetahuan untuk mengambil peran proaktif dalam kesuksesan organisasi. Jadi adanya perubahan teknologi yang semakin cepat, kemudian juga dinamika industri yang di setiap industri itu
perubahannya sangat cepat ya saat ini, sehingga mengharuskan karyawan yang juga tidak hanya fokus bekerja pada bagian job desk masing-masing, tapi juga harus semangat nih untuk terus berkembang, untuk mempelajari keterampilan-keterampilan baru, untuk reskilling keterampilan memang saat ini itu dibutuhkan sesuai dengan bagiannya masing-masing. Jadi pentingnya juga untuk memahami cara-cara untuk menjalankan pekerjaan masing-masing posisi masing-masing jabatan agar relevan dan juga bisa mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan lagi untuk kesuksesan organisasi. Contohnya mungkin di bagian analisis keuangan gitu ya Bapak Ibu. Jadi yang biasanya eh, kerjanya ini hanya menggunakan spreadsheet secara manual atau Excel secara manual, karena saat ini itu sudah banyak sekali ya software terkait analisis data, kemudian juga eh, software untuk menganalisis tren keuangan yang lebih efisien sehingga eh, memberikan wawasan untuk manajemen ini bisa lebih mendalam seperti itu. Jadi eh, pentingnya juga gitu ya kita untuk mengikuti zaman ataupun mengikuti eh, dinamika industri yang juga terus berubah seperti itu. Kemudian juga di Telkom ini contohnya ya Telkom. Telkom ini kan juga perusahaan yang sudah lama ya. Yang dulunya itu eh, perusahaan telekomunikasi ya, kemudian mengalami perubahan besar karena kita beralih ke layanan digital, sehingga yang dulunya ini ada pergeseran bisnis ya dari telepon rumah, kemudian sekarang menjadi solusi digital. Sehingga dari sisi karyawan itu juga perlu gitu diadakan ada yang namanya reskilling. Jadi eh, ketika bisnisnya berubah, dari sisi karyawan juga harus ikut gitu mengikuti eh, untuk reskilling skill-skill apa ataupun ilmu-ilmu apa yang sesuai dengan perkembangan bisnis perusahaan. Oke. Itu Rizky, mungkin saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Elsa atas penyampaian materinya. Jadi untuk merekapnya ya Bapak Ibu, jadi untuk kemampuan karyawan sendiri ini ada 4 hal yang mungkin bisa diperhatikan ya. Yang pertama ada perubahan peran karyawan, yang kedua ada otomatisasi pekerjaan rutin, kemudian ada pengembangan secara berkelanjutan atau continuous improvement dan juga kebutuhan untuk reskilling. Nah, 4 hal ini juga sangatlah penting ya Bapak Ibu untuk disesuaikan kepada karyawan-karyawan Bapak Ibu. Jadi karena memang perubahan dunia teknologi juga sangat cepat sehingga 4 hal ini mungkin bisa menjadi sebuah panduan begitu. Baik. Jadi berkaitan dengan kemampuan karyawan yang sangat penting ini Bu Elsa, kira-kira ada tidak ya untuk cara mengukur atau pengukuran terkait aspek karyawan ini? Mungkin saya kembalikan ke Bu Elsa. Baik. Jadi memang eh, untuk mengukur ya, mengukur tingkat kepuasan karyawan ini menjadi suatu hal yang penting ya. Jadi di dalam memang terkait employee satisfaction ini menjadi dasar ya, Bapak Ibu, menjadi dasar untuk dijaga oleh perusahaan karena dengan meningkatnya kepuasan dari karyawan itu juga akan mempengaruhi dari sisi retensi dan juga productivity sehingga menghasilkan output yang baik juga untuk perusahaan. Jadi memang penting sekali di mana eh, pusatnya ada di employee satisfaction karena karyawan ini dianggap sebagai inti gitu, inti dari eh, retensi dan juga produktivitas. Karena ketika karyawan ini puas, mereka cenderung bisa bertahan. Retensinya meningkat sehingga mengarah pada menurunnya tingkat turnover karyawan. Kemudian juga ketika karyawan ini cenderung puas, kerjanya juga bisa lebih produktif. Nah, kemudian ketika kerjanya bisa produktif, bisa memberikan hasil yang lebih baik dan efisien. Di mana terkait kombinasi antara tensi karyawan yang tinggi, kemudian juga produktivitas karyawan yang juga tinggi,
menghasilkan outputnya yang positif juga untuk perusahaan, baik dari segi profitabilitas dan juga kinerja secara keseluruhan. Memang sangat berhubungan sekali ya terkait employee productivity, kemudian employee satisfaction dan juga retention, di mana eh, 3 poin ini didorong dengan enabler, 3 enabler. Yang pertama yaitu terkait staff competition, kompetisi dari staff. Jadi memang untuk mencapai kepuasan karyawan itu juga kita perlu ya, penting sekali untuk memastikan bahwa karyawan itu memiliki kompetensi ataupun juga keterampilan yang tepat. Jadi memang peran penting sekali di sini adanya pelatihan dan pengembangan di setiap perusahaan ya, sesuai dengan bagian-bagian atau departemen-departemen di dalam perusahaan. Kemudian juga enabler yang selanjutnya yaitu ada terkait infrastruktur teknologi. Jadi memang teknologi ini memungkinkan karyawan itu bisa bekerja lebih efektif dan juga efisien. Sehingga ketika karyawan ini bisa bekerja dengan efektif dan lebih efisien, juga akan berpengaruh pada meningkatnya produktivitas dan juga kepuasan karyawan. Kemudian juga enabler selanjutnya yaitu terkait eh, climate for action. Jadi pentingnya juga perusahaan untuk menciptakan budaya kerja atau iklim kerja, kondisi kerja yang bisa mendorong karyawan ini termotivasi dan juga berperan aktif, berpartisipasi secara aktif untuk mencapai tujuan perusahaan. Karena lingkungan kerja sangat berpengaruh sekali Bapak Ibu, karena lingkungan kerja yang nyaman, kemudian juga eh, yang nyaman dan kondusif itu sangat berpengaruh pada produktivitas karyawan. Ini berhubungan ya dengan slide selanjutnya. Mungkin bisa next dahulu. Ya, terkait kepuasan karyawan, kita bahas lebih detail lagi karena memang kepuasan karyawan ini hal yang eh, harus kita tingkatkan juga karena karyawan juga merupakan aset perusahaan, di mana banyak sekali ya cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kepuasan karyawan, di mana kita juga perlu memberikan fasilitas-fasilitas dan juga lingkungan kerja yang kondusif, yang nyaman, karena ketika karyawan ini merasa puas, mereka bekerja di lingkungan yang bersih, nyaman, dan juga aman, misalnya dengan cara menyediakan ruang istirahat yang nyaman dan juga fasilitas kesehatan yang memadai. Hal ini juga dapat meningkatkan kepuasan karyawan. Kemudian juga adanya keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi ya, karena memang karyawan ini memiliki fleksibilitas jam kerja, mungkin bisa ada pilihan ya. Kalau sekarang itu ada beberapa kantor, beberapa perusahaan yang punya pilihan gitu ya, bisa WFA, work from anywhere, atau WFO, work from office seperti itu. Jadi sehingga karyawan bisa merasakan opsi gini, kerja di rumah ataupun di kantor, sehingga merasa lebih puas karena kadang nyamannya kita ya, kadang mungkin di kantor kita nggak bisa fokus nih atau ada urusan lain, jadi kita harus WFA dahulu, sehingga hal ini juga menjadikan karyawan nggak harus berpatokan selalu bekerja di kantor seperti itu. Kemudian juga pentingnya juga apresiasi ya, apresiasi ini dengan adanya apresiasi kepada karyawan membuat karyawan ini merasa puas. Oh, kerja kita ternyata dihargai loh. Kerja keras kita diakui oleh perusahaan. Contohnya mungkin saat ini ya seperti memberikan penghargaan, kemudian juga bonus ataupun pujian langsung dari atasan. Kemudian terkait eh, customer employee employee satisfaction, yaitu eh, kesempatan dalam pengembangan karir, jadi jenjang karir. Karena ketika kepuasan itu tadi meningkat, karyawan merasa ada peluang untuk bisa berkembang secara profesional, seperti dapat promosi dan juga peningkatan keterampilan. Hal ini juga bisa mendorong meningkatnya kepuasan karyawan. Kemudian juga pentingnya ada kompensasi untuk karyawan karena mungkin kontribusinya juga sudah sangat baik gitu ya. Eh, Kompensasi bisa berupa tunjangan,
baik itu tunjangan pensiun maupun asuransi kesehatan dan juga jatah cuti gitu ya. Sehingga eh, karyawan merasa bisa meningkatkan apa ya, kepuasan karyawan juga semakin meningkat ya karena merasa merasa ada tambahan ya, manfaat yang didapatkan gitu itu selain gaji utama gitu ya. Kemudian terkait retention. Employee retention ini adalah merujuk kepada kemampuan perusahaan untuk mempertahankan karyawan dan mengurangi tingkat turnover. Jadi memang diukurnya adalah eh, melalui melalui eh, persentase pergantian staf. Jadi memang semakin semakin rendahnya gitu ya, rendahnya tingkat turnover berarti memang retensinya semakin baik seperti itu. Jadi banyak sekali ya juga kurang lebih sama untuk employee retention eh, bisa dengan cara menjaga loyalitas karyawan ini dengan pemberian insentif, kemudian juga pengembangan karir, kemudian juga adanya fasilitas kesehatan ya. Banyak sekali di perusahaan-perusahaan saat ini ya yang memberikan fasilitas kesehatan, memberikan ruangan khusus untuk olahraga, waktu khusus juga untuk olahraga, olahraga bersama seperti itu. Itu kan juga merupakan salah satu cara ya untuk menjaga retensi karyawan sehingga mengurangi tingkat turnover. Jadi merasa kayak oh nggak kerja terus nih, kita juga ada kesempatan untuk olahraga, untuk menjaga keseimbangan hidup seperti itu. Kemudian juga eh, pentingnya juga ya program mentoring ya mungkin dan juga pelatihan karyawan, peningkatan skill karena dengan seperti itu membantu karyawan-karyawan baru untuk bisa beradaptasi dengan cepat dan merasa gitu ya, merasa bahwa saya ini ternyata menjadi bagian dari tim seperti itu. Selanjutnya yaitu terkait employee productivity. Jadi memang terkait produktivitas karyawan ini mengukur gitu ya seberapa efektif seorang karyawan dalam menghasilkan output atau hasil kerja. Jadi semakin tinggi produktivitas menunjukkan bahwa karyawan itu mampu gitu loh, mampu menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dalam waktu yang singkat dengan hasil yang berkualitas. Jadi produktivitas karyawan ini secara langsung memang mempengaruhi kinerja juga keberhasilan dari perusahaan. Banyak cara juga dan kurang lebih sama untuk meningkatkan produktivitas karyawan karena memang employee satisfaction, kemudian retention dan productivity ini sangat berkaitan sekali ya Bapak Ibu. Jadi memang pentingnya juga untuk meningkatkan produktivitas karyawan yaitu melalui peningkatan keterampilan dan pelatihan, kemudian juga pemanfaatan teknologi dalam pekerjaan atau proses bisnis sehingga membantu karyawan ini uh, untuk menyelesaikan pekerjaan dengan lebih efisien dan lebih cepat seperti itu. Kemudian juga peningkatan lingkungan kerja yang nyaman, yang kondusif, kemudian juga pemberian insentif dan penghargaan, kemudian adanya komunikasi dan kolaborasi, eh, kolaborasi baik dari antar departemen, kolaborasi antara manajemen dan karyawan, sehingga memastikan bahwa setiap orang mengetahui tugas dan tanggung jawabnya, yang mana dengan kolaborasi ini juga membantu karyawan untuk bisa bekerja lebih efisien lagi. Misalnya kalau sekarang itu ini ya, contohnya mungkin bisa menggunakan aplikasi gitu ya, software seperti Microsoft 365 itu ya salah satu mungkin ataupun juga Microsoft Team untuk memudahkan dalam proses kolaborasi ini tadi. Dan juga adanya tujuannya jelas dan terukur karena ketika tujuannya jelas dan terukur, karyawan juga bisa lebih fokus nih dalam pekerjaannya. Tujuannya juga terdefinisi, karyawan juga akan tahu nih apa yang harus dicapai, apa targetnya, seperti itu. Dan juga terkait feedback, ya penting sekali juga terkait feedback dan evaluasi secara berkala karena dengan adanya evaluasi ataupun feedback secara konstruktif
secara membangun, secara rutin juga membantu karyawan untuk memahami mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu ditingkatkan, sehingga karyawan jadi tahu juga kinerjanya saat ini tuh bagaimana. Eh, Bisa juga untuk memperbaiki untuk pengembangan karir ke depannya juga. Biasanya juga bisa dengan cara one on one ataupun dengan diskusi secara tim seperti itu ya. Kemudian juga memang employee satisfaction, retention, dan productivity ini eh, sangat berkaitan ya, karena kalau saya simak kembali, kalau di satisfaction tadi kita berfokus pada bagaimana perasaan atau sikap dari karyawan terhadap pekerjaan mereka, baik negatif maupun positif gitu ya. Kemudian employee retention, kita fokus pada bagaimana untuk mempertahankan loyalitas dari karyawan untuk mengurangi tingkat turnover. Kemudian selanjutnya dengan kita bisa menjaga eh, tingkat turnover tadi, loyalitas karyawan juga berpengaruh pada productivity. Jadi seberapa efektif dan efisien karyawan dalam menyelesaikan tugas dan menghasilkan output yang diharapkan oleh perusahaan. Di mana ini baik outputnya dengan berhubungan dengan kinerja maupun output dari karyawan. Jadi memang keterkaitannya ini dari employee satisfaction mempengaruhi retensi karyawan, karyawannya lebih puas, mungkin lebih loyal lagi kepada perusahaan, dan eh, retensi karyawan ini tadi juga membantu produktivitas karyawan karena stabilitas tenaga kerja seringkali memang berkontribusi pada proses yang lebih efisien dan pemanfaatan keterampilan secara optimal. Di mana dengan produktivitas karyawan tadi dapat dipengaruhi oleh kepuasan karyawan, eh, di mana karyawan akan merasa cenderung lebih puas lagi untuk bekerja, lebih semangat lagi dan lebih produktif lagi. Oke. Itu ya mungkin saya kembalikan ke moderator. Baik Bu Elsa, wah sudah sangat lengkap sekali ya Bapak dan Ibu dan rekan-rekan sekalian dengan memberikan contoh-contoh yang aplikatif yang juga dekat dengan Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Jadi saya izin merekap sedikit ya Bapak Ibu. Jadi ada 3 pengukuran utama yang mungkin bisa Bapak Ibu juga terapkan di kasus masing-masing, yaitu yang pertama ada employee satisfaction atau kepuasan karyawan yang berkaitan dengan sikap atau respon dari bagaimana karyawan ini bekerja di perusahaan begitu. Nah, yang kedua ada employee retention atau retensi karyawan, yang dimana hubungannya ini bagaimana kita dapat mempertahankan karyawan dan menjaga tingkat turnover dalam perusahaan. Dan yang ketiga yaitu ada employee productivity atau produktivitas karyawan, di mana hal ini mengukur seberapa efektif dan efisien seorang karyawan dalam menghasilkan output dalam pekerjaan yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, ada 3 enabler nih atau pendorong yang juga berkaitan untuk dapat mendorong ketiga pengukuran ini. Yang pertama ada kompetensi dari karyawan itu sendiri, yang kedua ada infrastruktur teknologi atau mungkin disederhanakan bisa sumber daya yang memadai begitu. Dan yang ketiga yaitu iklim atau lingkungan kerja yang kondusif yang dapat mendukung pengembangan karyawan. Baik. Terima kasih Bu Elsa atas penyampaian yang diberikan, sangat insightful sekali. Baik, sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya, kita akan break sejenak ya Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, ya untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang ingin mengetahui layanan KMMB secara detail, dapat mengunjungi sosial media KMMB seperti website kami, YouTube, Instagram, dan TikTok. Jangan lupa untuk follow, like, dan subscribe ya. Yang kedua, saya ingin mengingatkan untuk Bapak dan Ibu dan rekan-rekan sekalian untuk mengisi link absensi karena untuk mendapatkan e-certificate adalah syaratnya untuk presensi di webinar kali ini. Kemudian untuk Bapak Ibu yang sudah tidak sabar bertanya, mungkin bisa mengirimkan pertanyaannya di kolom chat. Nanti mungkin kita akan bacakan, atau mungkin jika memang ingin on mic dan menyalakan kamera juga kita persilahkan. Nanti bisa kita bahas di sesi Q&A. Dan saya ingin informasikan juga berkaitan dengan webinar minggu depan yang juga kita setiap hari akan laksanakan, dan minggu depan kita sudah sampai di series yang ke-37 Bapak dan Ibu, yang akan membahas dengan tema Connecting Balance Scorecard Measures to Your Strategy,
yang akan disampaikan oleh pemateri kita yang juga nggak kalah keren, yaitu ada Bapak Muhammad Badowi selaku Direktur KMMB, ada Bapak Rizky Andri selaku Associate Konsultan, dan yang akan dipandu oleh Bapak Satrio Pangestu selaku moderator. Baik, saya juga ingin mengingatkan Bapak Ibu, kita juga menyelenggarakan webinar ini setiap hari Jumat begitu. Mohon tim admin ya. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa men-screenshot ya agar tidak terlewat. Jadi ini adalah materi-materi yang sudah terlaksana dan juga akan terlaksana ke depannya. Dan barangkali Bapak Ibu yang ingin menyaksikan episode-episode atau webinar-webinar yang sebelumnya bisa menonton di laman YouTube kami di KMMB Management Consulting Firm. Baik. Jadi seperti yang kita tahu bersama ya Bapak Ibu, karyawan adalah salah satu aset yang dimiliki perusahaan yang tentu membutuhkan peningkatan keterampilan atau reskilling. Nah, bagaimana kaitannya reskilling ini dengan peningkatan kompetensi karyawan? Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Badowi. Untuk Pak Badowi, saya persilahkan Pak. Baik, terima kasih Andri. Terima kasih Elsa, tadi sudah dipaparkan terlebih dahulu. Apakah suara saya terdengar cukup jelas? Terdengar dengan jelas Pak. Jelas. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, selamat pagi semuanya, salam sehat selalu. Pada seri hari ini kita mencoba untuk bicara yang lebih fundamental ya Bapak Ibu ya. Jadi di series 4 series terakhir kita bicara tentang balance scorecard, kemudian aspek keuangan, kemudian aspek customer. Minggu lalu kita bicara aspek internal business process. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan yang lebih fundamental lagi, yaitu adalah aspek learning and growth, seperti itu. Nah, saya mencoba untuk memberikan satu gambaran utuh dulu bahwa kenapa tadi pemateri sebelumnya Elsa mengatakan perlu ada eh, apa namanya program-program untuk SDM gitu ya. Kemudian bagaimana meningkatkan capability. Nah, sebelum kita bicara lebih luas terkait dengan learning and growth, kita perlu menyamakan persepsi dulu Bapak Ibu bahwa di dalam korporasi saat ini kita melihat SDM ya, kita melihat informasi, kita melihat organisasi itu bukan sebuah beban ya. Itu bukan sebuah beban, itu bukan sebuah cost, tapi adalah sebuah capital ya. Sehingga kalau paradigma kita masih menggunakan paradigma yang lama bahwa SDM itu adalah beban organisasi, maka sudut pandang yang kita berikan untuk memperlakukan SDM adalah mereka akan mengurangi daripada kemampuan perusahaan untuk bersaing ya. Tapi kalau sudut pandang kita melihat bahwa SDM itu adalah capital, SDM itu adalah modal bagi perusahaan, maka kita akan melihat bahwa SDM ini adalah satu faktor yang menciptakan ya profitability atau menciptakan sustainability bagi korporasi kita. Oleh karena itu kita melihat bahwa aspek learning and growth secara kategori kita akan bagi 3 Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah yang pertama adalah human capital ya. Yang pertama adalah human capital. Tadi sudah disinggung oleh Elsa ya. Nah, yang kedua saat ini kita bicara adalah information system capital. Nah, jadi sudut pandangnya ketika kita berinovasi menggunakan teknologi, let's say kita tadi bicara SDM ya, human capital. Di situ biasanya kita ada HRIS ya, HRIS yaitu Human Resource Information System. Ketika kita melakukan pengadaan terkait dengan server database ya, teknologi-teknologi yang menunjang productivity karyawan, itu jangan dilihat sebagai cost, tapi dilihat sebagai capital. Kenapa begitu? Karena capital ini itu maknanya adalah bisa memberikan daya ungkit Bapak Ibu, bagi perusahaan kita. Ya, memberikan daya ungkit bagi perusahaan kita. Nah, yang ketiga, kita bicara tentang organization capital. Nah, di tahun 80-an kita sudah mulai sadar bahwa organisasi yang kita ciptakan di perusahaan ini itu secara konsep itu adalah seperti entiti sendiri ya, seperti manusia seperti itu. Artinya apa? Kalau organisasi itu sebagai capital atau organisasi itu sebagai sebuah entity ya,
maka kita bisa melihat seperti manusia, Bapak Ibu. Manusia itu ada dari bayi, remaja, dewasa, menua, seperti itu. Nah, maka ada namanya product life cycle atau corporate life cycle. Company juga begitu. Organisasi yang kita anggap sebagai sebuah entiti tersendiri, ya. Kalau di Indonesia ada badan hukum sendiri, maka kalau sebuah PT mengalami kerugian, maka yang rugi adalah PT-nya, ya, tidak terafiliasi dengan pihak yang lain, ya, karena ini badan hukum tersendiri. Bahkan perusahaan juga bisa punya anak perusahaan lagi, ya. Seringkali Elsa menangani juga perusahaan, ada induk perusahaan, ada anak perusahaan, ada cucu perusahaan, ya seperti itu. Itu yang kita pandang adalah organization capital. Maka organisasi itu juga akan mengarah kepada aspek growth sampai ke majority dan nanti akan decline. Nah, bagaimana supaya tidak decline? Maka kadang-kala beberapa perusahaan melakukan investasi dalam bentuk capital untuk organisasi ini apa? Dia membuat anak perusahaan baru supaya koordinasinya lebih gampang, ya. Kita tidak terkendala atau tidak ketergantungan dengan supplier kita. Misalnya begitu. Nah, pada sekarang kita sudah punya satu pandangan bahwa di dalam aspek learning and growth, ya, baik itu human, baik itu informasi sistem, baik itu organisasi, itu kita anggap sudut pandangnya adalah sebuah capital, bukan sebagai beban seperti itu. Maka kalau sudah demikian, maka diskusinya akan enak nanti kita. Seperti itu. Baik, kita kembali ke konteksnya dulu, yaitu information system capability, Bapak Ibu. Ya. Eh, Apakah eh, apa namanya suara saya cukup jelas, Rizky? Jelas, Pak. Oke, mohon izin saya ganti device karena ada masalah eh, di komputer saya. Oke, baik. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, di materi ini tadi kita sudah menjelaskan, ya, berkaitan dengan beberapa capital, bahwa di dalam capital tersebut kita memperhatikan adanya beberapa support, ya. Ini suara saya masuk ya, pakai device yang lain ya, Rizky ya. Masuk, Pak. Ya, sudah Oke, terdengar dengan baik, jelas. baik. Ya. Jadi kita memperhatikan bahwa ketika kita melihat, Mas, kembali lagi. Baik, jadi saat ini kita melihat secara capital, kita bicara aspek informasi sistem, Bapak Ibu, ya. Di informasi sistem ini kita bisa melihat apakah eh, information system itu sifatnya supporting atau driver, ya. Kita kalau melihat perusahaan tersebut biasanya di Indonesia kita punya beberapa sudut pandang. Ya, teknologi atau informasi sistem kita anggap sebagai supporting atau sebagai driver, penggerak. Nah, ini harus kita pahami bersama. Kalau kita menganggap perusahaan kita itu adalah supporting, ya, maka setiap aktiviti bisnis yang ada di perusahaan kita itu nanti akan kalau begini suaranya jelas ya, Rizky? Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Baik. Jadi untuk supporting itu adalah kita sudah punya proses bisnis, Bapak Ibu. Jadi kita sudah berdiskusi pekan lalu, ada beberapa proses bisnis yang ada di perusahaan kita. Maka supaya proses bisnis itu lebih efisien, ya, kita dibantu oleh peran dari teknologi, ya, peran dari teknologi. Misalnya Elsa selama ini berkirim surat kepada Rizky, misalnya, ya, dari departemen marketing ke departemen keuangan, misalnya, itu bersurat, di print, ditandatangani basah, misalnya begitu. Maka sekarang kita menciptakan satu dashboard yang mana berkirim surat antar departemen di internal perusahaan, kita menggunakan dashboard itu, dan itu PDF semua. Nah, maka itu yang kita sebut sebagai supporting, ya. Jadi proses bisnisnya sudah ada,
lalu kita dorong supaya lebih efisien. Akhirnya kita nggak beli apa namanya fa- eh, sarana prasarana lagi dalam bentuk kertas atau printer misalnya, maka itu sifatnya supporting. Lalu bagaimana ketika informasi sistem itu sebagai driver? Artinya apa? Teknologi ini ketika kita gunakan, maka teknologi ini akan memberikan kepada perusahaan sebuah proses bisnis baru, ya, proses bisnis baru. Contohnya apa? Teknologi yang menjadi driver. Contohnya adalah sederhananya yang bisa kita ketahui bersama adalah Gojek. Ya. Dulu waktu Rizky mungkin masih SD gitu ya, kalau naik ojek maka harus jalan kaki keluar dari rumah ke pinggir jalan ya ke tempat ojek untuk mengendarai ojek seperti itu ya. Maka proses bisnisnya adalah keluar dari rumah, jalan kaki dulu ke pinggir jalan, baru naik ojek. Tapi dengan adanya teknologi, kita ada bandwidth internet ya, waktu itu masih 3G, kemudian ada internet ya. Maka ada satu inovasi kita menggunakan smartphone kita ya. Kita menggunakan smartphone kita untuk memesan ojek dari rumah. Jadi bukan kita yang keluar, tapi ojeknya yang datang. Nah, itu yang dimaksud sebagai teknologi sebagai driver, Bapak Ibu. Artinya teknologi itu mempengaruhi proses bisnis kita, ya, atau bahkan kita memiliki proses bisnis baru ketika ada teknologi baru itu, ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat misalnya ada AI, ya, ada juga superkomputer, ya, komputer kuantum dan lain-lain, ya. Bisa jadi misalnya Elsa ya, ini mohon maaf ini contoh ya Elsa ya. Misalnya Elsa lagi jatuh tuh ya, misalnya jatuh kakinya berdarah gitu ya, harus dijahit misalnya. Ya mungkin sekarang yang menjahit kaki kita itu adalah dokter, ya manusia, pegang jarum ya, pegang benangnya kita ini. Tapi dengan adanya AI sangat mungkin nanti yang mengoperasi kita adalah robot, ya itu bisa jadi robot. Nah, itu artinya apa? Teknologi itu sebagai driver, Bapak Ibu. Ya, sebagai driver. Bayangkan ketika ada sebuah, mohon maaf ya, misalnya ada seorang pasien memiliki penyakit menular. Artinya potensi dokter tertular cukup tinggi. Makanya dengan adanya AI itu sangat terbantu. Ya, apalagi sekarang kita ada teknologi misalnya 5G. Ke depan ada 6G misalnya. Artinya apa? Percepatan transmisi datanya sangat cepat. Ya, sangat cepat, tidak ada delay. Ya, tidak ada delay. Ya. Nah, kalau begitu, operasi itu juga bisa aja dokternya di luar ruang operasi melihat sebuah cermin kaca, dia memegang dua apa namanya? Dua pen gitu. Nah, pen ini ketika ditransmisikan datanya kepada ruang operasi berbentuk jarum dan benang tadi, seperti itu. Nah, ini adalah driver. Oleh karena itu, kita bisa memetakan ya Bapak Ibu ya. Kita bisa memetakan penggunaan di dalam informasi sistem capability itu adalah ke dalam dua matrik ini. Ya. Terkait dengan level of reskilling antara skill gap-nya atau juga percentage of workforce. Ya, seperti itu. Ketika kita perhatikan, misalnya kita bekerja di sebuah rumah sakit gitu ya, atau di factory, di pabrik ya, Bapak Ibu saya perhatikan beberapa profilnya dari perusahaan factory ya, dari manufaktur. Kita melihat begini, percentage of workforce-nya cukup tinggi ya, tapi level of reskilling-nya rendah, maka bisa dilakukan kompetensi upgrade. Ya. Jadi dulu kalau kita misalnya melakukan produksi gitu ya, kita melakukan produksi semuanya tergantung pada manusia. Sekarang kita menggunakan mesin ya, tapi sebetulnya secara skill gap itu rendah, nggak ada gap yang cukup besar gitu. Maka yang dilakukan rekomendasinya adalah mengupgrade kompetensinya. Yaitu apa? Beberapa porsi dari pekerjaan itu ya diupgrade. Ya. Kemudian kalau misalnya
percentage dari workforce-nya itu tinggi dan skill gap-nya juga tinggi, maka yang perlu dilakukan adalah massive reskilling. Yang ini yang saya eh, saat ini melihat tadi pagi saya baca di CNBC eh, sekitar lebih dari lebih dari 1.000 karyawan ya, lebih dari 1.000 karyawan eh, itu dia melakukan PHK di US ya, di Amerika, bahwa ya di antaranya salah satunya adalah penggunaan teknologi Bapak Ibu ya. Dan beberapa Big Four company akan mengumumkan lebih dari 1.800 karyawan ya. Pagi ini saya baca di CNBC. Artinya apa? Artinya sekarang ada AI ya. Misalnya kita melakukan idea creation ya. Dulu untuk melakukan idea creation, misalnya saya, Elsa, Rizky, kita harus berkumpul dalam satu ruangan, kita baca report, kita berdiskusi untuk menemukan ide-ide baru. Tapi sekarang ada ChatGPT ya. Ada beberapa AI yang sangat canggih. Dia kita kasih inputan beberapa report, kita bisa dapat sintesisnya sangat cepat ya. Yang dulu kita butuh 3 orang, mungkin sekarang cukup 1 orang. Kenapa? Artinya secara proporsi pekerjaan itu banyak sekali yang akan tergantikan ya. Jadi ini cukup hati-hati. Kalau misalnya kita melihat bahwa people-people tadi itu sangat talented, maka kita bisa melakukan aksi korporasi ya. Nggak perlu di PHK sebetulnya. Jadi perusahaan bisa naik level lagi. Kalau tadi kita sudah di level majority dan akan decline, maka di sini ada namanya switching point, ya. Sehingga secara growth akan semakin lebih lebar, lebih tinggi lagi. Ya, dengan cara apa? Salah satunya aksi korporasi. Ya, perusahaan kita buat seefisien mungkin. Nah, beberapa karyawan bisa kita shifting untuk di anak perusahaan kita atau cucu perusahaan kita. Nggak perlu PHK sebetulnya, ya, nggak perlu PHK. Dan kita bisa lakukan value capture. Value capture kira-kira poin-poin apa saja yang bisa disupport dengan perusahaan baru tersebut sehingga kita bisa mendapatkan nilai tambah yang lebih besar. Ya, otomatis dengan adanya teknologi itu kita nggak usah khawatir sebetulnya. Ya, nggak perlu khawatir. Nah, atau juga situasi yang lain, percentage of workforce-nya itu kecil, tapi skill gap-nya besar. Maka kita lakukan strategic reskilling. Ya, kita bisa melihat. Artinya gini, Bapak Ibu. Ada beberapa perusahaan yang kita lihat mereka mencoba untuk melakukan refocusing ulang. Ya, mereka melakukan refocusing ulang. Refocusing ulang itu eh, bisa bermakna kita melakukan skenario eh, apa namanya konvergen, ya, atau kita melakukan skenario divergen. Ya, begini maksudnya. Kalau kita melakukan skenario pengembangan, maka refocusing strategik itu kita pecah. Kita lakukan spin-off, ya. Ada beberapa perusahaan yang kami perhatikan, mereka memiliki layanan cukup besar, ya, cukup besar, ya. Jadi mereka melakukan pengembangan. Awalnya perusahaan apa melakukan aksi korporasi, mengakuisisi atau mengembangkan layanan sehingga muncul perusahaan lain-lain lagi, ya. Di suatu ketika kondisi perekonomian berubah, ya, serba tidak pasti seperti saat ini. Akhirnya beberapa perusahaan melakukan retrenchment, yaitu pemfokusan kembali. Yang awalnya misalnya ada 4 layanan, sekarang kita lakukan retrenchment, ya, pengecilan mungkin hanya terjadi 3 layanan aja. Karena semakin banyak lini bisnis tidak meningkatkan pendapatan, tapi cost-nya meningkat, pendapatannya stabil, ya. Maka terjadi apa? Sticky cost, ya. Cost-nya semakin meningkat, tapi pendapatannya tidak meningkat. Ini cukup berbahaya. Artinya dengan capability informasi sistem yang ada sebagai modal, ya, untuk pembelajaran dan pertumbuhan di perusahaan kita, kita bisa menentukan pilihan-pilihan tadi, Bapak Ibu. Apakah kita melakukan kompetensi upgrade, apakah kita melakukan strategic reskilling, atau kita melakukan massive reskilling, seperti itu.
Ya, seperti itu Rizky pembagian-pembagiannya. Baik, terima kasih Pak Badawi. Jadi Oke, kita mungkin telah bisa mengenal ya Bapak Ibu. dibantu slide berikutnya. Oke. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau kita perhatikan, memang secara secara sebentar, ya, secara konsep memang kita perlu memperhatikan dari sisi keterhubungan satu unit dengan unit yang lain, ya. Tadi disampaikan oleh Elsa, kita bicara tentang bagaimana memotivasi karyawan, ya. Tapi kita dihadapkan oleh sebuah situasi saat ini dengan adanya teknologi, maka kita tidak membutuhkan karyawan yang cukup banyak. Nah, ini menjadi satu paradok, ya. Di dalam strategi kita ada namanya ambidexterity, ya, ada paradok, ya. Di sisi yang lain, kita bisa melakukan eksplorasi hal-hal baru, tapi di saat yang sama kita harus mengeksploitasi sumber daya yang ada, ya. Jadi antara eksploitasi dan eksplorasi itu berjalan berjamaah, ya, bersama-sama. Nah, seringkali perusahaan saya perhatikan mereka memilih salah satu, Rizky. Jadi ada yang mengeksploitasi saja, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Secara short term memang pendapatannya bagus, tapi secara jangka panjang dia akan kehilangan banyak potensi market, ya. Ada juga perusahaan yang saat ini hanya fokus pada eksplorasi, sehingga jangankan bicara net profit, ya, eh, perusahaan pasti rugi karena eksplorasi market-market baru terus, ya. Maka di dalam dunia yang serba tidak pasti saat ini, antara eksplorasi dan eksploitasi itu harus berjalan bersama-sama, ya. Ada satu divisi yang kita target memang mengeksploitasi sumber daya yang sudah kita miliki, ya. Mengeksploitasi market yang sudah kita miliki, ya. Di situ nanti ada customer retention, ya, employee satisfaction dan lain-lain, ya. Artinya mengeksploitasi apa yang sudah kita miliki supaya perusahaan semakin sustain. Tapi di saat yang sama ada divisi yang lain yang itu mereka berinovasi, mereka mencari opportunity baru, mengeksplorasi market area baru atau sumber daya baru. Nah, oleh karena itu, kita perlu menyeimbangkan antara eksploitasi dan eksplorasi tersebut. Nah, oleh karena itu, pada materi ini, kita mencoba untuk mengelainkan antara beberapa sumber daya itu. Yang pasti, Bapak Ibu, kita harus membagi tanggung jawab, ya, antara tanggung jawab di level staff, top management, maupun eksekutif tim. Oleh karena itu, kita juga harus melihat sebetulnya kepentingan perusahaan itu harus menjadi yang utama, ya. Kalau pada level staff, mereka berkepentingan bagaimana menyelesaikan tugas hari ini, ya. Pekerjaan selesai hari ini, sebelum sore, sebelum petang sudah selesai, waktunya pulang-pulang begitu. Mencari cara paling efektif untuk menyelesaikan pekerjaan seperti itu. Pada top management, mereka berpikir secara historis. Tahun lalu dengan cara skema pertama kita bisa melakukan efisiensi 5%. 2 tahun yang lalu kita melakukan cara yang lain, skema kedua kita bisa menghemat 10%. Berarti secara performa kita lebih cocok menggunakan skenario 2 tahun lalu. Maka top manajemen di sini bicaranya adalah masa lalu, ya, yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan di hari ini, ya. Dan pengambilan keputusan itu dihubungkan antara kepentingan eksekutif tim dan bisa direalisasikan untuk level staff. Oleh karena itu di top manajemen sifatnya adalah kita bicara administrasi yang rapi, kita bicara target oriented, ya. Sederhananya top manajemen harus pragmatis, ya, harus pragmatis. Kalau kita mengeluarkan uang 1 juta, maka kembalinya nanti berapa? Ya, harus pragmatis. Tapi kalau pada level eksekutif tim, pada level paling atas, kita bicaranya adalah hidup di masa depan. Kita bicara visi misi, Bapak Ibu. Ya, hari ini memang kita beroperasi
cukup efisien ya. Tapi pertanyaan berikutnya ketika kita melakukan efisiensi, apakah kita bisa mencapai visi kita di 5-10 tahun ke depan? Maka eksekutif tim ini bicaranya adalah policy, inovasi, ya strategi seperti itu. Nah, turunan-turunan ini itu memang sangat difasilitasi ketika kita menggunakan balance scorecard, Bapak Ibu. Ya, ketika kita menggunakan balance scorecard, maka eh, hubungan antara eksekutif tim, top manajemen, sama staff itu bisa eh, searah, gitu ya, bisa inline seperti itu. Nah, di situ kita bisa lihat misalnya bicara top down management rollout ya. Ada beberapa kebijakan memang kita setting Bapak Ibu itu top down. Supaya apa? Supaya selaras. Sumber daya yang kita miliki semuanya searah seperti itu ya. Sehingga kalau kita mengkomunikasikan tujuan perusahaan itu juga semuanya terarah, semuanya tahu. Nah, ini sering sering terjadi ya, sering terjadi. Atau juga kita menggunakan employer rollout ya. Kita apa namanya menyampaikan ya indikator-indikator utama kepada karyawan-karyawan kita, kepada sumber daya yang kita miliki ya. Kemudian mereka bisa berpikir bahwa kira-kira tindak lanjut pada divisi saya apa ya. Tindak lanjut pada tanggung jawab saya apa. Sehingga ketika kita bicara tanggung jawab saya seperti apa, dan dia mencari rencana aksinya atau action plan-nya itu nggak akan jauh dari garis inisiatif yang sudah ditentukan oleh level korporasi ya. Nah, jadi keterhubungan atau keterlibatan sumber daya pada level grassroots itu akan meningkatkan productivity perusahaan ketika mereka akan implementasi strategi, Bapak Ibu. Bayangkan ketika implementasi strategi itu pada level grassroots, pada level staff, tidak inline dengan strategi yang dicanangkan pada top manajemen. Bayangkan, cost inefisiensinya terjadi di mana-mana. Ya. Top manajemen mau ke utara, tapi staffnya mau ke selatan. Wah, ini terjadi cost efisiensi, tidak inline. Perusahaan tidak inline. Ya. Oleh karena itu, employee rollout ini perlu dilakukan. Ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan target setting. Ya. Jadi misalnya Elsa memimpin sebuah project. Ya. Kalau kita menggunakan profit plan atau target setting, is okay. Elsa, kamu bisa melakukan sesuai yang kamu inginkan, asal nanti budget maksimum adalah sekian rupiah. Silahkan diatur sendiri. Diatur sumber dayanya, diatur cara metodenya, dicari cara seefisien mungkin. Sehingga perusahaan memberikan ruang bagi stakeholders untuk berkreasi, Bapak Ibu. Sehingga ketika proyek yang dipimpin Elsa itu nanti sukses, maka ada kebanggaan. Wah, proyek ini ketika saya pimpin sukses. Tapi pada level korporat, dia melihat proyek ini efisien karena sudah di cap maksimum HPP-nya sekian persen, sekian rupiah. Seperti itu. Ya. Nah, yang berikutnya adalah kita bisa mengalinkan dengan personal goal alignment. Ya. Jadi perusahaan itu punya visi misi, Bapak Ibu. Tapi ketika visi misi perusahaan itu tidak cocok sama visi misi karyawan kita, ya, tidak cocok sama tujuan hidup karyawan kita, maka perusahaan juga akan tidak efisien. Misalnya begini, perusahaan kita adalah lembaga yang orientasinya adalah public service, ya, misalnya public service, seperti lembaga pemerintahan atau lembaga-lembaga non-profit ya sifatnya adalah menservis masyarakat. Ternyata kita salah melakukan rekrutmen ya. Karyawan yang kita rekrut adalah karyawan-karyawan yang punya orientasi bisnis, artinya dia akan bicara untung rugi. Nah, ini nggak cocok. Kalau untung rugi nanti ya terjadi corruption ya, terjadi penyalahgunaan wewenang seperti itu. Ya. Jadi kita harus memastikan supaya alignment dan empowerment ini sesuai dengan motivasi karyawan, kita harus pastikan visi misi organisasi itu cocok sama tujuan dari personal atau karyawan-karyawan yang kita miliki, Bapak Ibu.
Ya, ini bisa dilakukan assessment ya. Setiap saat kita lakukan assessment. Kalau ditanya visi misi perusahaan apa? Apa goal 5 tahun perusahaan? Harus tahu karyawan itu. Ya, kita ambil contoh kasus yang bagus di BCA. Ya, BCA itu pengen menjadi perusahaan perbankan terbaik. Ya, maka personal goal, mohon maaf, sampai pada level karyawan frontliner, grassroots, ya, security, itu ketika menyambut nasabah itu senyum, ya, membantu, pintunya dibukain, ya, bahkan ketika ada masalah dibantu, sampai segitunya. Artinya apa? Visi organisasi pada level top management sampai ke frontliner, pada grassroots, itu benar-benar inline. Jadi kalau ditanya di frontliner apa personal goal Anda bekerja di sini? Ya kita ingin melayani nasabah. Nah, itu cocok ya. Bayangkan ketika perusahaan pengen menjadi yang terbaik melayani nasabah, tapi nasabah datang, security-nya ngobrol sendiri sama temennya gitu misalnya. Wah, itu nggak cocok. Nggak cocok. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ya, harus align antara tujuan organisasi dengan karyawan kita di lapangan. Seperti itu. Lanjut. Masih ada atau sudah cukup, Mas Rizky? Nah, ini yang terakhir. Nah, kita bisa melihat Bapak Ibu bahwa level kesadaran kita atau level of awareness ada beberapa indikator ya, tapi ini sifatnya adalah contoh ya. Jadi Bapak Ibu juga bisa mengembangkan level dari awareness itu seperti apa. Ya, level awareness itu seperti apa. Misalnya kita bicara customer, ya, brand awareness, customer, brand loyalty, brand preference. Jadi kita punya satu sequence, ya. Kira-kira kalau kita bicara merek, ya, maka yang pertama adalah mereka harus aware dulu. Setelah aware, maka mereka akan secara sadar mereka akan memilih perusahaan kita sebagai pilihannya. Maka mereka menjadi customer kita. Lalu ketika mereka happy, ya, maka mereka akan loyal sama kita. Nah, setelah loyal, maka mereka bisa menjadikan brand preference bahwa bahkan ketika nanti kita punya produk baru, mereka akan memilih kita. Atau bahkan mereka akan merekomendasikan produk-produk baru kita kepada kolega-kolega di sekitarnya. Seperti itu. Tapi ketika karyawan tadi tidak inline ya antara misalnya tadi security sebuah bank. Bahkan dia menjadi karyawan kalau tidak inline bisa jadi tetangganya diarahkan ke bank lain gitu. Ya, padahal di industri perbankan itu semua karyawan ya marketing kita kan gitu. Security ya punya keluarga ya dibawa ke bank kita kayak gitu. Ya saya rasa begitu Rizky, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Pak Badowi atas penyampaian yang telah diberikan. Jadi Bapak dan Ibu dan rekan-rekan sekalian sudah lebih paham ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait learning and growth perspective ini yaitu human capital. Dan seperti yang dikatakan oleh Pak Pat tadi, kita perlu menyelaraskan bahwa human capital ini jangan dianggap sebagai beban, tetapi sebagai sebuah aset, sebuah capital begitu. Baik, sepertinya ini sudah ada beberapa yang bertanya, Pak Badawi, Bu Elsa. Coba saya ingin bacakan terlebih dahulu dari Pak Didu. Pertanyaannya itu, apakah sikap otoriter dari atasan yang terlalu killer berpengaruh atas kenyamanan karyawan? Bahkan mungkin ini Pak Didu juga bercerita bahkan sampai ada keluar hampir 30% dari total karyawan. Lantas kinerja perusahaan bagaimana jika hal tersebut terjadi? Saya persilakan Bu Elsa atau Pak Badawi. Iya, mungkin saya dulu boleh. Jadi gini Bapak Ibu, kita harus lihat industrinya apa dulu. Mungkin bisa dibantu. Industrinya di industri apa ya tuh, Mas Rizky? Untuk Pak Didu, apakah bisa untuk on mic? Mungkin bisa dikasih kisi-kisinya Pak. Ini yang dimaksud industrinya di bidang apa Pak? Oh ini Pak, food and beverages. Iya, oke. Begini Bapak Ibu, jadi industri itu memang harus menentukan leadership style-nya seperti apa. Ya, leadership style-nya seperti apa. Saya kasih contoh, misalnya begini. Kita di industri yang itu
sangat super disiplin. Ya, kalau food and beverage misalnya kita di bagian produksi, maka kalau kita tidak super disiplin, maka mesin itu sangat berbahaya bagi karyawan kita. Ya. Bahkan ketika kita tidak super disiplin, maka dampak ya dari keteledoran atau dampak dari indisiplin itu akan berpengaruh secara sekuens kepada bagian-bagian yang lain. Ya. Maka tipe leadership itu juga harus ditentukan menyesuaikan risiko dari proses bisnis kita. Saya ada satu contoh ya. Ini perusahaan media, Bapak Ibu. Suatu ketika ini masih era koran ya, Rizky ya, era koran cetak. Waktu itu masih ada koran cetak sebelum ada digitalisasi seperti sekarang. Jadi kita lihat harusnya jam 6 pagi itu 6 pagi WIB ya, koran itu sudah masuk ke agen-agen untuk dikirimkan Rizky ke rumah-rumahnya pembaca. Suatu ketika koran itu belum terkirim. Nah, ada apa ini? Ternyata apa yang terjadi? Bottleneck dari proses bisnis itu kan kalau kita bicara perusahaan media, mulai dari wartawan, kemudian editor, dicetak, didistribusikan begitu ya sederhananya ya. Ternyata bottleneck-nya itu ada di editor. Ya. Sampai waktu itu diketahui, mohon maaf, sama direktur utamanya, dia datang ke meja editor dan komputernya itu dibanting sampai. Saking marahnya. Langsung pada hari itu juga dirumahkan. Ya, kenapa? Karena yang bersangkutan itu kerjanya lama, karena kerjanya lama, ya mungkin karena kehati-hatian juga, tapi kok ya lama, agak cepat gitu. Kerjanya lama, akhirnya berpengaruh ke bagian produksi, produksinya juga telat, produksi telat mempengaruhi ke penjualan distribusi. Ya, jadi kalau ditanya apakah direktur utamanya itu killer, ya saya rasa tidak killer, tapi itu normal, ya, karena karyawan itu sudah dikasih tahu maksimal jam sekian harus selesai, tapi telat terus gitu ya. Nah, jadi soal leadership style itu tidak bisa di generalis Bapak Ibu bahwa harus harus tidak killer atau harus keras itu nggak bisa di generalisir. Kita harus melihat industrinya, ya. Nah, jadi kalau misalnya killer itu dianggap tidak baik berbasis jenis industri dan risiko, maka ya harus diperbaiki, ya. Jadi ini banyak sisi. Misalnya ketika tadi saya asumsikan ini perusahaan manufaktur ya food and beverage pada bagian pabrik ya pimpinannya sangat killer karena ini kaitannya sama proses bisnis yang berkelanjutan ya apalagi kalau musim mendekati Ramadan ya biasanya permintaan banyak sekali kalau kita produksinya tidak disiplin ya tidak serius tidak banyak maka kita akan kehilangan momentum ya seperti itu. Nah, ketika karyawan itu keluar hampir 30%, ada banyak faktor juga Bapak Ibu. Karena kita bicara manusia, ya nggak bisa digeneralisir juga. Bisa jadi karyawan tersebut memang tidak fit sama perusahaan kita. Ya, bayangkan misalnya ini KMMB Bapak Ibu, kita perusahaan konsultan. Yang namanya perusahaan konsultan, biasanya jadwal kita itu yang menentukan bukan kita. Jadwal kita yang menentukan klien kita. Misalnya kita meeting sama klien jam 5 sore. Jam 7 pagi besok diminta lagi Bapak Ibu revisinya. Artinya apa ya? Kita nggak tidur. Ya, kita ngerjain dari jam 6 sore sampai subuh kita kirim ke klien jam 7 supaya klien kita happy, misalnya begitu. Pertanyaannya, karyawan kita kalau paham itu, ya maka dia biasa aja. Namanya konsultan ya kayak gitu, biasa aja gitu. Nanti kalau pekerjaan sudah mulai selesai ya santai lagi, bisa liburan, bisa jalan-jalan gitu. Tapi kalau kalau lagi peak season ya kayak gitu. Karena project base ya bukan proses bisnis yang rutin ya seperti itu. Jadi kalau misalnya di perusahaan konsultan misalnya juga 30% keluar ya ya berarti nggak cocok antara karakteristik karyawannya sama industrinya seperti itu Pak Didi. Baik, terima kasih Pak Badawi atas penjelasannya. Jadi seperti yang telah dijelaskan tadi sama Pak Badawi, jadi memang leadership style atau gaya kepemimpinan ini juga sangat bergantung berkaitan dengan industrinya seperti apa.
Baik, kita Nah, lanjutkan ke pertanyaan yang kedua, yaitu dari Budwi Sulistiani. Budwi, apakah mungkin ingin on mic begitu Bu? Atau mungkin saya bisa bacakan? Baik, mungkin saya bacakan. Dibacakan aja, Mas. Baik, Budwi. Pertanyaannya itu penggunaan AI atau artificial intelligence sebagai pengganti SDM di perusahaan tentunya akan menjadi tantangan bagi dunia pendidikan. Jadi mungkin Bu Dwi ini bekerja sebagai seorang pendidik begitu, sebagai pencetak tenaga kerja terdidik. Jadi bagaimana opportunity atau kesempatan di bidang akuntansi pada era AI sekarang ini agar akuntan tetap bisa eksis dalam pekerjaannya. Dan bagaimana dengan dunia pendidikan apa yang harus dilakukan? Terima kasih. Untuk Bu Elsa atau Pak Padewi, saya persilahkan. Baik, silakan mungkin izin Elsa. menjawab. Nah, izin menjawab untuk pertanyaan dari Bu Dwi ya. Jadi terkait penggunaan AI yang memang menjadi tantangan besar juga, terutama di bidang akuntansi ya. Tetapi bukan berarti tidak ada peluang untuk pada bidang akuntansi ini di era berdampingan dengan era AI ini. Jadi memang eh, pertama contohnya pada otomatisasi tugas yang tugas rutin gitu ya. Memang AI ini ada beberapa software ataupun teknologi yang bisa mengambil alih ya tugas-tugas akuntansi seperti entry data, kemudian juga entry transaksi, kemudian juga penyusunan laporan yang dasar. Ini bisa dibantu melalui AI ataupun software-software yang saat ini juga sudah mulai banyak berkembang ya. Tapi dari sisi peluangnya, dari sisi akuntan juga memiliki peran gitu ya. Ada peluangnya sebagai analis, kemudian juga penasehat, analis atau penasehat yang menggunakan data otomatis tadi untuk memberikan wawasan yang lebih dalam lagi, tidak hanya terkait mengumpulkan atau mengolah data saja. Kemudian juga peran konsultan keuangan, karena dengan AI mengotomatisasi banyak tugas-tugas secara teknis. Jadi akuntan ini bisa lebih beralih menjadi konsultannya, membantu perusahaan dalam hal merancang strategi keuangannya, kemudian juga melakukan perencanaan investasi dan juga mitigasi risikonya. Jadi perlu juga ya keterampilan interpersonal dan juga kemampuan untuk memberikan rekomendasi dari sisi akuntan tadi ataupun juga konsultan keuangan berdasarkan eh, data tetap menjadi area di mana yang manusia ini bisa lebih paham gitu daripada AI. Di mana peluangnya juga akuntan ini bisa memberikan wawasan yang lebih strategis lagi kepada perusahaan berdasarkan analisis mendalam yang dihasilkan dari data AI itu tadi. Kemudian juga pentingnya integrasi teknologi dan sistem AI karena meskipun AI ini saat ini juga sudah umum di bidang akuntansi ya, akuntan tetap harus memiliki pemahaman secara teknis mengenai bagaimana AI ini bekerja dan bagaimana teknologi dapat mengintegrasikan ke dalam sistem keuangan perusahaan yang sangat dibutuhkan. Jadi dari peran mereka ini tidak hanya fokus pada pengguna teknologi, tetapi juga sebagai mediator antara teknologi dan juga bisnis. Jadi dari sisi akuntan juga penting sekali untuk menguasai teknologi yang saat ini yang relevan dengan masing-masing bagian itu. Kemudian juga keahlian dalam analisis data. Jadi AI ini membantu mengumpulkan, mengorganisir data memang lebih cepat ya, tetapi dalam sisi interpretasi dan juga pemahaman konseptual masih membutuhkan seorang akuntan. Jadi memang peran akuntan di sini dari sisi interpretasi dan juga pemahaman secara konseptual eh, sangat dibutuhkan untuk pengambilan keputusan yang lebih strategis lagi. Kemudian bagaimana caranya, apa yang harus dilakukan dari dunia pendidikan? Yang pertama mungkin dari sisi peningkatan kurikulum berbasis teknologi. Jadi kurikulum pendidikan akuntansi juga harus berkembang ikuti zaman. Jadi mencangkup juga pemahaman terkait teknologi di bidang keuangan, software keuangannya saat ini juga sudah banyak sekali ya Bapak Ibu. Kemudian juga pelatihan bagaimana cara menggunakan software tersebut, software akuntansi yang berbasis AI dan alat-alat analitik data lainnya menjadi bagian dasar dari pendidikan akuntansi itu tersebut. Kemudian juga penguatan dari sisi soft skill-nya,
karena di masa depan juga akuntan ini tidak hanya membutuhkan keterampilan secara teknis, tapi juga keterampilan interpersonalnya, baik dari komunikasi, kepemimpinan, dan juga pemecahan masalah yang mungkin terkait keuangan yang memang kompleks. Kemudian dari sisi dunia pendidikan juga harus menekankan pengembangan kemampuan untuk memastikan bahwa akuntan ini dapat berperan sebagai penasihat strategis. Bisa melalui dengan eh, komunikasi bisnis, kemudian manajemen proyek, dan pengambilan keterampilan lainnya. Kemudian kerjasama dengan industri. Jadi dari sisi institusi pendidikan juga perlu membangun kemitraan dengan perusahaan ataupun dengan industri untuk memberikan nih pengalaman secara real, secara praktis kepada mahasiswa terkait penggunaan software-software akuntansi ataupun yang lainnya terkait keuangan secara real itu di dunia nyata, dunia kerja itu seperti apa. Bisa dengan melalui magang kerja, kemudian juga jadi sehingga ataupun juga proyek-proyek bersama dengan perusahaan sehingga eh, mahasiswa ini bisa terlibat langsung dalam aplikasi software akuntansi di dunia nyata. Kemudian selanjutnya ya ini terkait perubahan ya, memang perubahan yang cepat dalam dunia teknologi. Jadi dunia pendidikan juga harus mengajarkan konsep yang namanya lifelong learning. Jadi akuntan ini juga harus siap untuk terus belajar, mengikuti zamannya, menyesuaikan diri dengan teknologi baru yang akan terus muncul sepanjang karir mereka. Karena contohnya bisa dengan program pendidikan berkelanjutan, menawarkan sertifikasi yang karena memang saat ini penting sekali untuk memiliki sertifikasi ya karena menjadi salah satu kunci ya biasanya untuk menarik perusahaan dan juga menjadi dasar kita untuk eh, meningkatkan lagi kompetensi dari seorang akuntan. Mungkin seperti itu dari saya. Mungkin dari Pak Badowi ada tambahan. Ya, mungkin menambahkan sedikit Bapak Ibu. Jadi yang namanya teknologi itu memang pasti akan mendisrupsi ya Bapak Ibu ya. Mendisrupsi baik profesi kita, kegiatan kita, bahkan bisnis kita juga ya. Tapi kita tidak bisa mengelak bahwa teknologi itu juga memudahkan pekerjaan-pekerjaan kita. Maka yang bisa kita lakukan adalah bagaimana membuat teknologi kita itu mensupport bisnis kita, mensupport pekerjaan kita, ya. Dan yang harus kita lakukan, istilah kami di strategik adalah stay adaptif, stay relevan, gitu. Jadi dengan adanya dinamisasi teknologi, bagaimana kita tetap relevan sama perubahan teknologi itu, bagaimana kita adaptif, kita menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi itu. Tidak masalah, kita sebagai akuntan, tidak masalah kita punya bisnis tertentu, dan ada teknologi baru, ada AI dan lain-lain. Bagaimana kita adaptif untuk mengembangkan keilmuan kita dan dibantu oleh AI itu bahkan. Ya, karena yang namanya ide-ide, kreasi-kreasi baru, inspirasi baru, itu adanya di manusia, data rasional. Tapi kalau data naratif deskriptif ya itu bisa ya. Dan feeling, perasaan ya. Yang punya perasaan itu manusia. Ya. Karena kita yang punya denyut jantung ya, kita punya detak jantung ya, kita punya perasaan. Seperti itu. Mungkin Elsa kalau lagi kaget ya, detak jantungnya cepat sekali misalnya gitu. Kalau Elsa lagi kalem, lagi menikmati apa misalnya minuman-minuman yang disukai, mungkin detak jantungnya kalem, santai ya. Karena kita punya perasaan ya. Sehingga bagaimana kita stay adaptif, stay relevan untuk menggunakan teknologi itu mensupport profesi kita, mensupport bisnis kita. Seperti itu, Rizky. Baik, terima kasih banyak Bu Elsa dan Pak Badowi. Wah, ini sangat luar biasa ya. Jadi kita tidak membahas cuma perubahan teknologi, tapi juga membahas juga AI. Jadi terkait dengan pertanyaan dari Bu Dwi Sulistiani tadi, jadi memang kita harus stay relevan atau tetap relevan untuk adaptif begitu. Jadi SDM ini juga tidak serta-merta digantikan begitu saja dengan AI, tapi juga harus dilengkapi untuk dapat mendukung kegiatan kita sehari-hari. Nah, khususnya juga akuntan dalam hal ini. Nah, tadi saya juga ingat betul apa yang disampaikan dengan Bu Elsa. Tadi ada 3 hal ya yang dapat dilakukan di dunia pendidikan, seperti mempelajari bagaimana AI ini bekerja sehingga nanti diterapkan kepada
kegiatan akuntansi itu sendiri, dan juga yang kedua bekerja sama dengan kemitraan sehingga nantinya lulusan-lulusan yang dihasilkan ini juga dapat bisa langsung bekerja. Dan yang terakhir juga berkaitan dengan sertifikasi atau bagaimana kompetensi ini juga bisa dibuktikan begitu untuk nanti dapat memikat perusahaan-perusahaan di luar sana. Baik, baik Bapak Dowi, ini dan Bu Elsa ada sedikit follow up dari Pak Dido. Mungkin saya izin bacakan. Jadi pertanyaan kedua ini ada, jika ada PR F&B untuk menghasilkan dikejar omset atau laba harus mengutamakan quality apa quantity? Apa harus beriringan atau berdampingan di saat ekonomi sekarang yang daya belinya itu menurun gitu. Jadi mungkin Pak Badawi atau Bu Elsa saya persilahkan. Ya, mungkin saya menambahkan dulu, nanti bisa ditambahkan sama Elsa. Bahwa begini Bapak Ibu, eh, di situasi yang serba tidak pasti saat ini kita harus memetakan ya, kita mau semakin spesifik ke niche market atau kita fokus pada pasar yang besar. Kalau kita main di pasar yang besar, maka quantity itu yang utama. Karena driver pendapatan kita adalah margin yang kecil tapi dikalikan dengan kuantitas yang banyak. Tapi kalau kita memilih fokus, maka pasarnya semakin kecil, nah marginnya yang kita naikkan, harganya kita naikkan. Jadi juga tergantung sebetulnya kita mau bermain di pasar apa. Kalau pertanyaannya untuk mengejar omset, ya dua-duanya bisa Bapak Ibu. Kalau kita bicara Toyota misalnya, untuk mengejar omset pakai LCGC, ya volume of sales-nya dinaikkan, ya. Tapi kalau kita bermain pada pasar Lexus, maka harganya yang dimahalkan, tapi kuantitinya sedikit. Ya, kualitasnya dinaikkan, harganya mahal. Jadi omsetnya ya sama-sama terkejar gitu. Ya, yang salah adalah yang sering saya temui, Bapak Ibu itu fokus pada keunikan, diferensiasi, tapi harganya harga retail, harganya harga murah. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan omset gitu? Ya, keunikannya banyak ya, tapi harganya murah, ya nggak akan kejar omsetnya karena pasarnya semakin kecil kalau unik-unik itu. Seperti itu, Rizky. Mungkin ada tambahan dari Nusa, silakan. Iya mungkin sedikit menambahkan seperti yang dijelaskan Pak Badawi tadi ya memang ada tantangannya masing-masing. Jadi ada pilihan masing-masing. Apakah fokusnya itu tadi kemana? Tapi sebenarnya memang bisa untuk sama-sama jalan beriringan, seimbang. Idealnya memang FMB ini kualitas dan kuantitasnya ini berjalan beriringan. Tapi meskipun ada tekanan untuk meningkatkan omset tadi ya, kualitas juga harus bisa ditingkatkan, dipertahankan. Karena kombinasi strategi ini juga menyesuaikan ya kualitas tanpa mengorbankan kuantitas ini juga bisa membantu perusahaan untuk dapat bertahan dan juga tumbuh meskipun daya belinya menurun. Karena dengan tetap menjaga kualitas tadi akan memberikan pelanggan nilai lebih gitu ya. Jadi tetap membuat pelanggan juga lebih loyal karena meskipun eh, meskipun tingkat tingkat apa ya tingkat PR-nya tadi ya PR untuk mengejar omsetnya sangat tinggi, tapi ternyata kita tetap bisa gitu ya menghasilkan kualitasnya untuk menjaga kualitas dan kuantitas memenuhi kebutuhan dari pelanggan tersebut. Itu ya mungkin dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bapak Dowi dan Bu Elsa. Jadi memang ini bisa beriringan ya begitu untuk industri F&B untuk kualitas maupun kuantitasnya. Baik, karena keterbatasan waktu Bapak dan Ibu dan rekan-rekan sekalian, kita dapat bisa segera menutup webinar series pada kesempatan kali ini. Sebelum itu, kita dapat foto bersama terlebih dahulu ya, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Silakan untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang tidak berkendala dapat menyalakan kameranya. Baik, sambil menunggu, saya mohon izin mengingatkan kembali ya, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, terkait dengan pelaksanaan webinar minggu depan yang untuk webinar series yang ke-37 pada tanggal Jumat, hari Jumat, tanggal 20 September 2024. Baik. Sepertinya sudah siap semuanya. Baik, saya coba hitung mundur untuk yang pertama.
3, 2, 1. Yang kedua, 3, 2, 1. Baik. Terima kasih foto bersama tadi sekaligus menutup webinar series yang ke-36 kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Badowi dan Bu Elsa selaku pemateri pada webinar kali ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian karena telah bergabung dalam webinar pada pagi menjelang siang hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan kita dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita ke depannya. Saya Rizky selaku moderator pamit undur diri. Sampai bertemu di webinar selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Terima Ibu kasih semuanya. Bapak dan Ibu. Sampai jumpa minggu depan, Bapak Ibu.